Selamat malam semuanya, saya Putri Tresnawati dengan NIM 2400384. Di sini saya akan mempresentasikan review buku asesmen. Itu ada yang pertama ada instrumen asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus karya Dr. Imam Yuwono MPD. Yang pertama asesmen perkembangan. Yang pertama ini ada asesmen perkembangan kognitif, yaitu membahas cara menyusun kisi-kisi dan butir-butir instrumen untuk menilai kemampuan berpikir dan pemecahan masalah pada anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua ada asesmen perkembangan persepsi yang menjelaskan metode penilaian kemampuan persepsi anak seperti pengenalan bentuk, warna, dan pola yang esensial dalam memahami dunia sekitarnya. Lalu yang ketiga ada asesmen perkembangan emosi yang menyediakan instrumen untuk mengukur respons emosional dan kemampuan anak dalam mengelola emosi, yang penting untuk interaksi sosial dan kesejahteraan psikologis. Yang keempat ada asesmen perkembangan bahasa, yaitu menguraikan cara menilai keterampilan berbahasa, termasuk pemahaman dan ekspresi verbal yang krusial dalam komunikasi sehari-hari. Yang terakhir ada asesmen perkembangan perilaku yang membahas penilaian terhadap perilaku adaptif dan maladaptif yang membantu dalam merancang intervensi perilaku yang sesuai. Selanjutnya, topik yang dibahas ini meliputi pembuatan kisi-kisi perkembangan, butir-butir instrumen untuk menilai perkembangan kognitif, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku anak. Buku ini juga menjelaskan langkah-langkah dalam menetapkan cangkupan keterampilan pada masing-masing aspek tersebut, menyusun kisi-kisi instrumen, mengembangkan butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, serta menganalisis hasil asesmen perkembangan. Dalam kaitannya dengan mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus, buku ini berfungsi sebagai referensi utama yang mendukung pemahaman teoritis dan keterampilan praktis mahasiswa dalam melakukan asesmen. Pengetahuan yang diperoleh dari buku ini memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap anak berkebutuhan khusus melalui asesmen yang tepat, lalu menyusun dan menerapkan instrumen asesmen yang valid dan reliable sesuai dengan aspek perkembangan yang dinilai, lalu menganalisis hasil asesmen untuk merancang program pendidikan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu anak. Selanjutnya ada buku Handbook of Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities Assessment karya Johnny L. Matson. Buku ini memberikan panduan komprehensif tentang berbagai aspek psikopatologi dan disabilitas perkembangan pada anak serta metode asesmen yang relevan. Pembahasan buku ini mencakup asesmen psikologis anak, penggunaan sistem klasifikasi diagnostik seperti DSM dan ICD, serta teknik wawancara dan penulisan laporan untuk memastikan diagnosis yang akurat. Buku ini juga membahas asesmen kecerdasan, perilaku adaptif, dan perkembangan akademik, serta metode neuropsikologis untuk mengevaluasi fungsi kognitif dan emosional anak. Buku ini juga menguraikan asesmen spesifik untuk gangguan seperti ADHD, autisme, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, PTSD, serta gangguan perilaku lainnya seperti sindrom Tourette, agresif, dan perilaku melukai diri sendiri. Setiap bab menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam diagnosis dan intervensi, serta perlunya alat untuk ukur yang valid dan reliable. Asesmen yang akurat penting untuk merancang intervensi yang efektif yang bertujuan untuk mendukung perkembangan optimal anak dengan gangguan psikologis dan disabilitas perkembangan. Dalam mata kuliah asesmen, mahasiswa mempelajari berbagai metode dan instrumen untuk anak untuk menilai aspek-aspek psikologis individu, termasuk pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Buku ini memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai teknik asesmen seperti observasi, wawancara, dan penggunaan alat tes standar yang relevan untuk mendiagnosis gangguan seperti autisme, ADHD, gangguan kecemasan, serta disabilitas intelektual. Selanjutnya ada buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dan Menengah, karya Yogi Anggrayana, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Buku ini buku panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah membahas secara mendalam tentang pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. Buku ini bertujuan memberikan pedoman kepada pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta asesmen secara efektif. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pembelajaran dan asesmen adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana asesmen digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik dan memberikan informasi bagi perbaikan pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang efektif harus bersifat interaktif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan nyata. Sementara asesmen harus adil, valid, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana asesmen dilakukan secara berkelanjutan, autentik, dan berbasis kompetensi, khususnya dalam mendukung pembelajaran yang bermakna sejak usia dini hingga tingkat menengah. Lalu di buku selanjutnya ada Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, karya Tisna Syafnita, Muhammad Akib, Muklisin, SPD, MPD, DKK. Oke, buku Psikologis Perkembangan Anak Usia Dini ini menjelaskan bahwa masa usia dini merupakan fase kritis dalam kehidupan seorang individu di mana perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional berlangsung sangat pesat. Pada periode ini, anak mengalami perubahan signifikan dalam kemampuan motorik, bahasa, pemecahan masalah, stimulasi yang tepat dari lingkungan, termasuk peran orang tua dan pendidik, sangat berpengaruh dalam mendukung pertumbuhan optimal anak. Buku ini juga menyoroti pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membangun fondasi bagi perkembangan akademik dan sosial mereka di masa depan.
Buku Psikologis Anak Usia Dini memiliki hubungan erat dengan mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus karena pemahaman terhadap tahap perkembangan anak merupakan dasar utama dalam melakukan asesmen. Buku ini membahas perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral anak usia dini yang menjadi acuan untuk mengenali apakah perkembangan seorang anak berjalan sesuai dengan tahap yang seharusnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.